Tinggi intensitas hujan yang mengguyur kota Padang, Sumatera Barat sejak Senin petang mengakibatkan banjir susulan di Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Air pun sempat memasuki rumah warga. Warga yang takut berulangnya banjir bandang pada 25 November lalu langsung mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Sementara di Agam, Sumatera Barat, masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor diperpanjang hingga 14 hari ke depan. Meski ditambah, namun pencarian terhadap korban hilang dihentikan. Saat ini pemerintah daerah memfokuskan penanganan pada pemulihan dan penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak. Kalau memang yang tetap ingin berada di kampung sini selama itu tetap tidak menimbulkan masalah ya, artinya tidak daerah hijau, daerah zona merah, itu dipersilakan. Apakah 10 kakak dikumpulkan di situ bisa dibangun mandiri namanya, tapi dibantu oleh BNPB. Jadi Pak Kepala Badan Penanggulangan Bencana, jadi yang sangat ini masyarakat kita. Jadi masyarakat kita tidak dipersulit. Apa maunya selama keselamatan masyarakat ini akan dipersulit oleh pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Bapak Presiden. Di Gayo Luwes, Aceh Tenggara, akses jalan utama yang terletak di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Luwes, menuju ke Aceh Tenggara yang sempat terputus, kini bisa dilalui kembali. Meski badan jalan sempit karena sebagian tertutup bebatuan dan tanah longsor, pengendara tetap berusaha menerobos dengan ekstra hati-hati. Tanah dan bebatuan juga masih terus berjatuhan akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Polisi juga terus berjaga di sejumlah titik lokasi yang masih rentan akan terjadinya longsor. Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, tim DVI Polda Sumatera Barat kembali mengidentifikasi 6 jenazah korban banjir dan longsor di Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas. Meskipun identitas telah terungkap, mayoritas keluarga sepakat tidak memindahkan makam korban. Setelah melalui proses panjang, Polda Sumatera Barat secara resmi menyerahkan sertifikat identifikasi kepada 6 keluarga korban yang identitasnya kini telah terverifikasi secara ilmiah melalui uji DNA. Sertifikat diserahkan langsung Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin di Aula Rumah Sakit Bayangkara, Padang. Meskipun identitas 6 korban telah terungkap, hanya 1 jenazah korban yang akan dipindahkan. Sementara 5 korban lainnya tetap dikebumikan di lokasi pemakaman saat ini, yakni TPU Bungus dan TPU Agam. Pihak otoritas hanya akan melakukan penggantian identitas pada batu nisan. Saat ini tim DVI masih terus berupaya mengidentifikasi 28 jenazah korban lainnya. Masih 28 lagi belum nunggu hasil. Sedangkan yang kata Bapak tadi 84 ya yang masih belum ditemukan, itu tetap kita akan melakukan pencarian. Pak Kapolda Sumbar Irjen Gatot sudah berkomitmen bahwa sampai pun kapanpun akan dilakukan pencarian. Anggota kami masih ada di lokasi-lokasi yang pencarian, baik anjing pelacak maupun anggota BRIMOB besar untuk di sana. Jadi kita juga membantu dari rekan-rekan untuk kita bisa mengurangi sedikit duka dari rekan-rekan kita. Setidaknya kita bisa banyak. Polda Sumatera Barat juga menegaskan akan terus melakukan pencarian korban hilang dan mengimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarga untuk tetap menjalin komunikasi intensif dengan posko DVI. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan kembar Marga Yasa di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kini sudah dapat dilalui pengguna jalan. Ya, namun baru 1 jembatan yang bisa dilalui, itu pun harus bergiliran. Jembatan kembar Marga Yasa Tanah Datar, Sumatera Barat di Silayang Bawah sempat tertutup oleh material lumpur pasca banjir bandang menerjang. 3 pekan pasca banjir dan tanah longsor, jembatan kembar Marga Yasa masih berdiri kokoh. Namun baru 1 jembatan yang bisa dilewati kendaraan roda 2 dan juga roda 4 dalam jumlah terbatas. Untuk memastikan kekuatan struktur jembatan, tim ahli Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan pemeriksaan awal struktur jembatan. Hasilnya struktur jembatan tidak mengalami penurunan, namun perlu perbaikan pilar jembatan yang tergerus oleh banjir. Jembatan kembar Marga Yasa merupakan jalur distribusi logistik dan ekonomi yang menghubungkan kawasan pesisir Kota Padang dengan wilayah dataran tinggi Bukit Tinggi.
Jajaran Polres Ciamis menggerebek 2 rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan minuman keras di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Di salah satu rumah kontrakan, polisi menemukan ratusan dus berisi ribuan botol minuman keras berbagai jenis dan merek. Polisi juga mengamankan seorang pemilik miras. Polisi lalu bergerak ke rumah kontrakan lain yang tak jauh dari lokasi pertama. Hasil penggeledahan, polisi kembali menemukan puluhan dus berisi ratusan botol miras dan botol bekas. Dari 2 lokasi tersebut, sebanyak lebih dari 1.200 botol miras berbagai merek yang rencananya akan diedarkan saat Natal dan Tahun Baru langsung diangkut ke Mapolres Ciamis. Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah mengatakan penggerbekan dilakukan sebagai langkah preventif menekan potensi gangguan keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Kita dari Polres Ciamis telah berhasil mengamankan beredarnya miras di wilayah Kabupaten Ciamis. Dan sebanyak 1.266 botol berbagai merek miras yang akan rencana diedarkan pada saat Natal dan Tahun Baru nanti. Dan hal ini merupakan antisipasi Polres Ciamis ya dalam upaya untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas serta menjaga kondusivitas di Kabupaten Ciamis. Selain penegakan hukum, Polres Ciamis juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan selama momen Nataru. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 bandar narkoba di Desa Banyusangkah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dari lokasi polisi menyita paket sabu siap edar. Polisi mendobrak paksa pintu rumah pelaku narkoba di Desa Banyusangkah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Petugas terpaksa mendobrak pintu rumah karena tersangka sengaja mengunci dari dalam setelah melihat polisi datang. Usai berhasil masuk rumah, polisi kemudian menangkap tersangka yang bersembunyi di kolong tempat tidur. Polisi juga menggeledah rumah tersangka dan menemukan paketan sabu siap jual berserakan di bawah jendela kamar tersangka yang sengaja dibuang untuk hilangkan bukti. Selain menangkap tersangka RH, polisi juga menangkap MR. Keduanya kemudian dibawa ke Mapolres Bangkalan. Keduanya ditangkap setelah adanya laporan masyarakat. Menurut polisi, kedua tersangka edarkan narkoba di wilayah Pantura, Bangkalan. Di situ ada BB, sabu, dan sempat BB-nya dibuang di jendela. Dan dikembangkan sama Satgas Narkoba, Satgas Narkoba mengamankan 1 orang lagi atas nama MR yang ditangkap di dalam rumah, yang sedang tidur sama istrinya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkoba. Para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kita beralih ke bencana Sumatera. Pemirsa, warga Sumatera Barat belum juga bisa bernafas lega. Ya, banjir bandang kembali menerjang daerah Guo, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Sementara di Agam, masa tanggap darurat bencana diperpanjang.